Puji Tuhan. Selamat malam. Ada haleluya. 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 Haleluya 3 kali ya. 1, 2, 3. Haleluya. 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 Puji Tuhan, di malam yang kedua ini kita mau menikmati berkat Tuhan. Amin. Semuanya saya jemput berdiri. Kita mau siapkan hati kita menerima berkat Tuhan yang luar biasa malam hari ini. Kita mau menyembah Tuhan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada. Kita mau pakai waktu ini, amin? Amin. Ada yang ngantuk? Ada yang belum makan? Puji Tuhan, semuanya sudah mendapatkan berkat jasmani. Sekarang kita mau menikmati berkat rohani. Kita mau siapkan hati kita, siapkan pikiran kita. Kalau ada pikiran-pikiran yang membuat kita tidak fokus, hilangkan sejenak. Mari kita mau mulaikan ibadah kita malam hari ini. Haleluya. Oh, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya. Sungguh besar kasih setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan. Engkau Tuhan segalanya lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran selamanya. Sungguh besar setiamu. Besar setiamu, nyata di sepanjang hidupku. Darahmu telah layakkan kehidupanku. Tiada kata yang bisa. Tiada kata yang bisa lukiskan indahnya Kau Tuhan. Bagimu segala pujian dan kemuliaan.
Engkau yang tertinggi di atas segala-galanya. Lebih dalam menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya Lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran. Ku tinggikan Engkau Tuhan, segalanya lebih dalam ku menyembah dalam roh dan kebenaran, selamanya dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan kebenaran, dalam roh dan dengan kasih Kristus, nanti pendeta Ibu Nila maju ke depan untuk berdoa pembukaan. Haleluya. 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 Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan Yesus. Engkau ada di sini Tuhan. Itu sebabnya kami menyembah-Mu Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Kami menyembah-Mu. Kami mau menyembah-Mu lebih dalam lagi Tuhan. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa indahnya ada dalam hadirat-Mu. Betapa indahnya ketika kami dapat merasakan Tuhan hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Kami mau menikmati suasana ini Tuhan. Kami mau menikmati kuasa-Mu Tuhan. Kami mau menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ketika Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami, ada rasa damai di hati kami Tuhan. Ada rasa tenang di pikiran kami Tuhan. Sebab itu kami mau fokus hanya kepadamu Tuhan. Biarlah suasana surga itu Tuhan ada di sini. Membakar jiwa kami yang mungkin sudah dingin. Yang boleh membakar kembali api-api yang sudah mulai redup Tuhan. Boleh membangkitkan kembali iman-iman yang mulai kendor. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Seringkali kami begitu lemah. Kami begitu tidak kuat Tuhan. Tetapi ketika kami diisi oleh kebenaran firman Allah. Ketika kami menikmati kuasa ibadah itu Tuhan. Kami dibangkitkan kembali. Itu yang kami rindukan. Di dalam KKR yang kedua. Yang ke-1 kami sudah dibangkitkan. Yang kedua kami lebih dibangkitkan lagi Tuhan. Jangan ada yang lemah. Haleluya. Jangan ada yang mundur. Amin, amin. Jangan ada yang menyimpan sakit hati. Jangan ada yang menyimpan kebencian.
Kami dibebaskan semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau sudah memakai hamba-Mu Bapak Theo Barahama di hari yang pertama. Tadi pagi juga dan malam ini Engkau pasti akan mengurapi hamba-Mu Bapak Pendeta Janus Panjaitan. Sampai besok Bapak Theo akan menutup, kami percaya kuasa-Mu bekerja lebih lagi Tuhan. Dan nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Kami yang ada di sini datang dengan berbagai masalah, persoalan. Kami datang dengan berbagai kedinginan hati. Di mana seperti orang pasrah tidak tahu harus berbuat apa. Tapi saya berdoa kepadamu ya Tuhan. Setelah pulang dari retret ini, tidak lagi ada yang hatinya dingin. Tidak ada lagi yang tujuan hidupnya kosong. Kami semua pulang membawa berkat. Bahwa hidup kami ada tujuan yang pasti. Hidup kami ada tujuan yang pasti. Yaitu kami akan bersama-sama dengan Tuhan. Kami diangkat dalam kemuliaan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami manusia yang lemah. Banyak kekurangan kami perlu diperbaiki. Kami perlu dituntun oleh kebenaran firman-Mu. Kami perlu dinasehati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau berkati ibadah pada malam ini. Dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Ketika puji-pujian dinaikkan. Allah bertata di atas puji-pujian itu. Ketika firman dibentangkan. Hati kami terbuka untuk menerima firman-Mu. Dan jamahan Allah terjadi. Berkati dan urapi anak-anak-Mu yang menjadi worship leader pada malam ini. Bapak Norton, Bapak Surya dan Ibu Ria. Dan tim singers, tim musik. Semua Tuhan, tim sound system. Semua kami serahkan dalam tangan Tuhan. Kalau Allah bekerja tidak ada orang yang bisa menggagalkannya. Karena kami percaya kuasa doa itu melampaui segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Pendeta Janus, urapi dia, urapi kami semua yang hadir di sini. Jangan ada satupun yang lewat tidak mengikuti ibadah. Terima kasih Tuhan, kalau ada kuasa kegelapan si setan yang tidak senang kami beribadah. Kami bersatu hati di dalam nama Yesus, kami usir dan kami hancurkan kuasa iblis. Biar hanya kuasa Allah yang ada di tengah-tengah kami. Membungkus kami dengan hadirat-Mu sehingga tidak ada lagi yang berani mengacau. Tidak ada lagi yang berani mengganggu pikiran kami. Kami ingin memuliakan Tuhan. Lebih dalam dan lebih dalam lagi. Sampai kami masuk ke ruang Maha Kudus itu. Kami, saya dan Tuhan, kami semua dan Tuhan ada di dalam ruang Maha Kudus menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, kami buka ibadah pada malam ini hanya di dalam satu nama yang indah, nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi juru selamat kami yang hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk. Kalau masih ada suami kita, istri kita, anak kita yang ada di luar, kita panggil untuk masuk ke dalam. Kalau kita sudah diberkati Tuhan, biar mereka juga menerima berkat itu ya. Jadi jangan ada yang kongres-kongres lagi di luar. Nanti selesai ibadah, kita bisa kongres-kongres lagi. Kongresnya tentu tentang firman Tuhan ya. Supaya kita pulang nih jangan kosong nih ya. Saya berdoa, Tuhan berkata begini waktu belum retret datang. Pulang dari retret harus lulus. Saya bilang sama anak-anak Sekina. Karena apa? Ketika kita bawa tema ini gak gampang banget. Ada gesekan, ada perbedaan. Tapi buat saya itu soal. Ketika kita mau lulus, ada soal yang diberikan oleh dosen. Untuk kita kerjakan, kita jawab. Nah itu soalnya gesekan, perbedaan pendapat, tersinggung, sakit hati, kecewa. Itu soal yang harus kita bereskan supaya kita lulus. Puji Tuhan, Tuhan berkati. Nanti Pendeta Janus akan memberkati kita. Silakan. Haleluya, terima kasih Tante Dila. Jiwa kami tenang di dalam-Mu Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami gak akan sama lagi. Terima kasih Yesus. Mari kita bawa setiap hati kita malam hari ini. Katakan terima kasih Tuhan. Kami mau mencicipi Tuhan air hidup Tuhan.
Lebih dalam kami menyembah-Mu Yesus. Bapa Kau setia Yesus. Bapa Kau setia, Kau mulia. Bapa Kau mulia. Tenang hati kami, tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Katakan lebih dari harta Kau Tuhan, lebih dari harta. Kaulah segala. Katakan tenang jiwa kami Tuhan. Tenanglah jiwaku, aman diramu. Tunjukkan kasih setiamu, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Hanya Kau yang setia Tuhan. Kau setia, Kau mulia, Bapa Kau setia. Mari sama-sama coba Tuhan nyanyikan lagu ini dari awal. Katakan Kau Bapa yang setia, Bapa Kau setia, Kau yang mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, aman bersamamu. Kau lebih dari segalanya, lebih dari harta. Kaulah segalanya. Tenanglah jiwa. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Angkatkan dua tanganmu, katakan haleluya. Kau tunjukkan kasih setia. Kau yang menyediakan Tuhan, menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu sekarang
Lebih sungguh-sungguh lagi sayang. Katakan kau Allah yang setia. Kau sudah menyediakan apapun yang kami perlukan. Kami gak perlu khawatir lagi Yesus. Terima kasih Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Dulu sekarang selamanya kasih-Mu tak pernah berubah. Selamanya Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa kau setia. Katakan kau setia. Kau setia, Kau mulia, Kau setia Tuhan. setia, Kau mulia, Sekali lagi kau setia. setia, Kau mulia. Bapa kau setia. Berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Haleluya. Kami mau serukan haleluya. Haleluya. Yesus. Jangan ada yang diam saudara, katakan. Katakan haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau setia Tuhan. Katakan kau Allah yang luar biasa. Kau tak pernah meninggalkan kami. Haleluya. Kuasa-Mu aja. Kuasa-Mu aja. Kau setia. Malam ini kami mau bermazmur bagi Tuhan. Kami mau angkat kedua tangan kami. Kami mau katakan terima kasih Tuhan. Buat penyertaan-Mu Tuhan. Haleluya. Katakan Engkau baik Tuhan. Nyanyikan mazmur malam hari. Engkau luar biasa. Haleluya. 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 Terima kasih Tuhan. Kekuatan yang baru kami dapatkan dalam-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lebih dalam aku sembah. Kamu sembah, Hanya Kau yang layak disembah Tuhan. Aku sembah. Oh Tuhan,
menyenangkan hatimu. Ku sembah, oh Tuhan, Aku sembah, ku sembah, haleluya. Kau ku sembah, yes, Yesus, oh, Kau ku sembah, haleluya. Katakan Kau ku sembah, oh memuji dan menyembah Engkau, melompat bagi namamu. Mari kita yang siap melompat bagi Tuhan, katakan amin. Boleh kasih tos kanan kiri, katakan yes. Engkau luar biasa hari ini. Langit dan bumi memuji Tuhan, amin. Haleluya. Siap-siap joget semuanya ya. Bila Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Bila Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. Keagungannya, Keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. sama-sama katakan Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Kristus Sang Penebusku. Ku puji, ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus Tuhan yang Rajaku, katakan saya. Langit dan bumi, pujilah Tuhan, sebab Dia ciptakan semuanya. keagungannya mengatasi langit bumi, sembah sujud di hadapannya. Ku sembah, ku puji, ku sembah Yesus
kemenangan buat kita. Apapun masalah yang terjadi, kita tidak akan pernah berjalan sendiri. Ada Tuhan bersama kita. Mari semua tetap semangat. Percaya saja, dengan iman, angkat pujian ini. Nyanyikan dengan sorak-sorai. Ku diberi kuasa. Amin. Kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kaki. Ku pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah ada bersamaku, jadi lawanku. Saya katakan, kau berisai dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Angkat pujian ini dari awal. Sorakan, getarkan tempat ini. Kita sudah diangkat, haleluya. Katakan. Kuasa Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa Raja Mulia. Bila Allah, bila Allah, katakan bila Allah, lebih keras. Oh, jadi lawanku. Sungguh besar Kau Tuhan. Kau perisai hidup dengan iman, dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Terpujilah Kau Raja segala raja. Amin. Percaya saja, kita sudah menang di tempat ini. Amin. Angkat pujian ini, goyangan badan kalian, goy. Engkau perisai hidup, berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, bersorak merayakan. Oh, terpujilah Kau Raja. Semua katakan lebih keras. Sungguh besar Kau Tuhan. Iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan, ku bersorak merayakan. Katakan terpujilah Kau Raja segala raja. Lebih keras, terpujilah Kau Raja segala raja. Berikan kemuliaan buat Tuhan, Raja segala raja. Haleluya. Tarik nafas sebentar. Puji Tuhan. Diberkati Tuhan. Merasakan hadirat Tuhan. Jangan kita kasih kesempatan iblis untuk memutuskan apa yang menjadi hak kita yang dari Tuhan. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Yesus. Kami sebagai bejana Tuhan yang mau diisi oleh firman-Mu. Bentuklah kami Tuhan sesuai dengan kehendak-Mu. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. bagaikan bejana siap dibentuk
demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Benarlah turun kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus. Amin. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Ku mau jadi sepertimu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama. Kita angkat pujian dari awal. Haleluya. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam
Shalom Bapak Ibu Saudaraku. Bilang kanan kirimu shalom gitu. Kalau dia masih agak lemas-lemas, cubit sedikit, tidak berdosa. Kalau uang kurang, percayalah Tuhan memberkati kamu gitu ya. Ya, saya menikmati ibadah hari ini. Saya jarang nangis kalau nyanyi, tapi tadi saya nangis. Tadi malam juga nangis sih, tapi hari ini air matanya lebih banyak. Ya, hari ini saya bersuka cita dikasih sebuah tema yang untuk kita bisa belajar bersama-sama saudaraku sekalian. Saya ingin membawa kita sebuah dimensi lebih tinggi tentang 5S yang Anda sedang hidupi hari-hari ini. Saya akan membawa itu kepada konteks kita sebagai sebuah komunitas Shekinah. Yang siap dengar firman katakan amin. Yang ngantuk jangan di sini. Oke, kita mulai Ibrani 13 ayat yang pertama, kita baca bersama-sama. 2, 3, peliharalah kasih persaudaraan. Sekali lagi, 1, 2, 3, peliharalah kasih persaudaraan. Saudaraku sekalian, kasih persaudaraan dalam ayat ini, dalam bahasa Yunani dipakai kata kasih persaudaraan, Philadelphia. Ada sebuah jemaat di Wahyu pasal yang ketiga, jemaat Philadelphia. Kata Philadelphia itu berasal dari kata Phileo. Kalau dalam bahasa Ibrani kata yang mirip dengan Phileo itu ada dalam Mazmur 133, kerukunan. Mirip tuh. Akafah. Kalau kita belajar arti dari kata Phileo ini, Philadelphia ini artinya rahim yang sama. Lihat kanan kirimu, kok kita mama kita sama gitu. Kenapa disebut rahim yang sama? Karena Kristus mempersatukan kita. Kematiannya di kayu salib mengubah, menjadikan kita menjadi satu tujuan dan satu panggilan. Identitas kita anak raja, anak Allah. Dan panggilan kita adalah memperluas kerajaan Allah di muka bumi. Yang setuju katakan amin. Jadi di gereja itu sudah tidak ada lagi rasis. Gak ada lagi gua Cina, lo Batak. Gak ada lagi di situ. Jangan ada lagi di antara kita, hei kalian komunitas Shekinah, Pelgap Shekinah. Tidak boleh ada lagi membanding-bandingkan suku ini lebih hebat dari suku ini. No. Kok kalian mukanya serem lihat saya? Ini firman Tuhan. Gak boleh ada. Saya meyakini semua kita ini berbeda latar belakang, betul gak? Iya, ada Batak, ada Chinese, ada Jawa, Manado, Ambon, Papua, Aceh mungkin. Semua kita ada di sini. Tetapi karena darah Kristus, kita diperanakan kembali, kita lahir baru kembali. Oleh karena kelahiran baru di dalam Kristus, oleh karena pekerjaan rohnya, rahim yang sama. Tadi saya diskusi sama Bro Sam. Do you know bro, saya bilang, namanya Philadelphia, kasih persaudaraan saya alami lebih kuat dari saudara sekandung sendiri. Saya kalau lagi butuh help gitu, diri saya lagi butuh pertolongan, orang gereja yang datang tolong saya duluan. Ada di sini punya kesaksian sama saya? Tunjuk tangan dong. Wow, saya doang. Saya salah musuh. Saya ulang, kadang-kala dalam kehidupan kita, orang-orang komunitas gereja kita yang lebih cepat tolong kita. Setidaknya nanya, apa kabar bro? Karena kita mungkin perantau di sini. Jauh-jauh saudara kita di kampung sana. Jadi saya mau katakan kepada kita, kasih persaudara dalam konteks ayat ini adalah kasih kepada saudara-saudara kita yang percaya kepada Kristus. Saya ketika belajar ini saudaraku, sudah tidak lagi menggunakan teman-teman saya, komunitas komsel saya, gereja saya, saudara seiman. Enggak lagi, saudaraku.
seiman itu terlalu umum. Tapi ketika saya terhisap dalam sebuah gereja lokal di mana saya ditaruh Tuhan, dipanggil Tuhan di situ, maka orang-orang di situ adalah saudara saya semua. Lihat kanan kirimu, itu saudaramu loh. Iya, kalaupun kadang-kala menjengkelkan kakak adik begitu. Iya, serius. Saya ajak kita belajar dulu, biar paham ayat ini. Kasih dalam bahasa Yunani ada 4 kata yang dipakai. Saya seorang dosen, saya belajar teologi. Tahun kemarin saya selesaikan disertasi saya, doktor saya. 4 kasih ini, 4 model ini, tidak ada yang lebih tinggi, tidak lebih rendah. Sama semuanya. Karena tergantung konteks pemakaiannya. Eros, kasih romantik. Kalau kita nggak ada kasih eros dengan pasangan kita, nggak bisa punya anak. Aku jauh-jauhan aja sama kamu, tiba-tiba anak lahir, nggak ada ceritanya itu. Iya kan? Karena terjadilah sesuatu yang ya begitu deh. Terjadilah berkat Tuhan, lahirlah anak. Itu namanya kasih eros. Cinta kita kepada pasangan resmi ya, itu suci di hadapan Tuhan. Kemudian ada storge, kasih pertalian darah. Kakak adik, mamanya, papanya punya anak 4 kakak beradik. Itu namanya storge. Phileo, kasih persaudaraan di antara orang yang percaya. Dan yang keempat, agape, kasih tanpa syarat. Seperti kasih Tuhan menerima kita apa adanya. Yohanes 3:16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, agape. Ini hanya spill saja biar nanti paham. Setidaknya saudaraku ada 5 hal yang saya mau sharingkan kepada kita hari ini. Catat baik-baik. Bikin konten boleh juga. Bagaimana kita memelihara kasih persaudaraan di jemaat Anda ini, di gereja Anda ini? Kita membaca Ibrani 13, 2, 3, dan 16. Saya bacakan cepat. Jangan kamu lupa memberi tumpangan kepada orang. Kasih tanda memberi tumpangan. Ayat 3. Ingatlah akan orang-orang hukuman. Ayat 16. Berbuat baik dan memberi bantuan. Poin nomor 1, saya mau sampaikan kepada kita cepat. Kasih persaudaraan di antara kita tidak boleh jadi slogan, model atau materi khotbah saja. Anda semua harus mempraktekannya. Kalau kita pengen dapat 5S ini saudaraku. Maka yang pertama ini catat baik-baik. Memelihara kasih persaudaraan di antara kita. Philadelphia tadi. Praktekkan. Tidak boleh slogan aja. Tapi ini kan Pak ngomongin tentang memberi tumpangan. Kami semua sudah punya rumah. Ya secara konteks mungkin tidak cocok sekarang. Tapi kan Pak ingatlah akan orang-orang hukuman. Ya orang hukuman karena nama Yesus. Orang-orang yang teraniaya. Tapi di gereja kami semua baik-baik saja Pak. Yes saya mau mengetahui. Ayat 16. Berbuat baik dan memberi bantuan. Iya Pak, kalau ini ada. Nah lakukan itu. Mulai dari kepedulian kita kepada sesama kita. Pernah nanya di antara kita, lihat teman kita lagi sedih, lihat saudara kita lagi mengalami hal-hal, kita tanya, ada yang saya bisa bantu? Pernah bertanya itu? Kepada orang-orang di sekitar kita, ada yang saya bisa bantu untuk tolong kamu? Mulai dari sebuah inisiatif. Peduli, ramah kepada sesama yang ada di komunitas kita. Lihat kanan kiri, bisikin, ada yang saya bantu enggak? Iya, namanya persaudaraan.
Sama dengan khotbahnya Om Theo tadi malam. Musuh dari kerajaan Allah mementingkan diri sendiri. Karena engkau menempatkan dirimu sebagai Tuhan atas dirimu. Kita tahu dosanya Esau apa? Menganggap apa? Ya, makanan lebih berharga daripada hak kesulungan. Mementingkan diri sendiri. Kalau kalian, kita semua ingin gerejamu menjadi dampak bagi sekitar, mulai dari kita. Peduli dengan sesama, orang-orang di sekitar kita. Lihat apa yang perlu saya bantu, apa yang perlu saya tolong di kalian, apa yang perlu saya lakukan sehingga kamu tertolong. Itu yang perlu kita lakukan. Yang setuju katakan amin. Yang kedua, Ibrani 13, 4 dan 5. Jadi saya eksposisi saja, biar kita konteks dapat. Ibrani 13, 4 sampai 5. Hendaklah kamu semua penuh hormat terhadap perkawinan. Dan janganlah kamu mencemarkan tempat tidur, sebab orang-orang sundal dan pezina akan dihakimi Allah. 5, janganlah kamu menjadi hamba uang, dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Yang kedua, waspada terhadap dosa amoralitas dan ketamakan. Kenapa Pak? Penulis Ibrani ngomongin waspada untuk memelihara Philadelphia, kasih persaudaraan. Mengapa waspada terhadap amoralitas dan ketamakan? Karena amoralitas merusak kepercayaan dalam keluarga. Ketamakan juga merusak kepercayaan orang lain kepada kita. Bapak Ibu pengen tahu seseorang orang itu dewasa rohani apa tidak? Lihat cara dia mengelola uangnya. Kalau kita pinjam 10.000, dia bilang saya akan pulangin Pak 5 hari lagi. Pas 5 hari kita tanya, sudah ada belum uangnya? Gitu aja kamu 10.000, repot banget sih. Galakan dia dibanding kita. Nah yang gitu-gitu, kalau di saya nggak bakal pakai pelayanan. Nggak bakal, apapun sebelum dia bertobat. Mau lihat orang itu dewasa rohani apa tidak, bukan ngangkat tangan lagi penyembahan. Bukan doanya yang kencang-kencang, lihat cara dia kelola keuangan. Dia tamak nggak dengan uang. Karena kalau kita fokusnya uang, mamon tiap hari saudaraku, percayalah kita akan hidup seperti anak muda yang kaya. Semua sudah akan lakukan Tuhan. Semua sudah aku kerjakan hukum Taurat. Tapi Yesus bilang apa? Jual hartamu, ikut aku. Apa respon anak muda itu? Dia sedih, dia kecewa dan enggak mau ikut Tuhan. Saudaraku sekalian, ini penting bagi kita hari ini. Waspada dengan amoralitas. Mari kita menjaga tidak membuat kesempatan yang besar kepada iblis menjajah dan menghancurkan keluarga-keluarga kita. Karena kalau iblis hancurkan keluarga kita, gerejanya juga rusak. Bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, jaga pernikahan kalian. Setia dengan pasanganmu. Amin. Setia. Rawat dia baik-baik. Paulus mengajarkan suami menghormati istri. Suami mengasihi istri. Dan istri tunduk kepada suami. Itu saja. Jadi saudaraku, untuk memelihara kasih persaudaraan di antara kita, 2 hal ini.
Rasul Yohanes mengatakan ada 3 keinginan di dalam dunia ini. Keinginan daging, keinginan mata, dan keangkuhan hidup. Bapak Ibu tahu kenapa ini sulit sekali dikalahkan dalam diri kita? Saya mau kasih tahu. Karena ketiga keinginan ini terhubung dengan sistem dunia yang jahat. Keinginan mata, keinginan daging, gangguan hidup. Itu ujungnya, akarnya adalah sistem dunia yang korup ini. Bagaimana caranya kita bisa lepas menjaga perkawinan kita, saudaraku? Satu-satunya cara, engkau mesti tinggal di dalam Yesus. Gak ada cara lain. Saya mau pesan kepada anak muda. Jaga keperjakaanmu, jaga keperawananmu. Amin. Karena itu kehendak Tuhan. Jangan tiru gaya dunia, cium-ciuman, hubungan seksual sebelum menikah. Itu dosa di hadapan Tuhan. Dunia ini pakai sistem yang baru sekarang, saudaraku. Kalau kita bilang itu zina, itu persundalan, itu kejahatan di mata Tuhan. Dunia ganti sistemnya. Permainan orang dewasa. Diperhalus bahasanya. Itu menipu kita. Penguasa raja kegelapan, iblis itu menipu semua istilah Alkitab. Perzinahan, persundalan, kekejian. Digantikan apa? Sistem yang gampang tadi. Permainan orang dewasa. Udah biasa kata dunia ini. Anak-anak muda, perlengkapi dirimu dengan firman. Karena nasib ke depan bagaimana gereja ini akan terus ada di tangan kalian. Ibu Nila dan semua bapak-bapak para gembala ini akan digantikan oleh kalian generasi berikutnya. Jaga diri baik-baik. Pelihara kekudusan hidupmu. Agar kelak kau bisa membawa kemuliaan Tuhan atas bumi ini. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, Ibrani 13, 7 dan 17. Ingatlah akan pemimpin-pemimpin kamu yang telah menyampaikan firman Allah kepadamu. Perhatikanlah akhir hidup mereka dan contohlah iman mereka. 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya. Dengan jalan itu, mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Yang ketiga, hormati bapa rohanimu. Saya orang yang sangat menjunjung tinggi senioritas. Seperti apapun model pemimpinmu, gembalamu, ingat, dia orang yang dipilih Tuhan. Jangan ada satu kata pun yang kita keluarkan yang bisa merusak persaudaraan kita dalam Tuhan, ngomongin para pemimpin di atas kita. Salah satu dosa generasi adalah bahwa kita ini tidak hormat kepada para pemimpin kita. Kita tidak menghormati generasi di atas kita. Mana rotinya? Dari tadi airnya, rotinya nggak datang. Lanjut. Kembali ke jalan yang benar. Iklan tadi ya. Thank you. Salah satu dosa generasi, kita tidak menghormati generasi di atas kita. Saya kasih warna biru, karena itu statement kita memelihara persaudaraan. Tapi ada dosa generasi yang lain. Kita tidak melayani generasi yang ada sekarang. Kita tidak mempersiapkan pemimpin yang berikutnya. Saudaraku sekalian, saya ini orang yang sangat submit dengan pemimpin saya. Sangat hormat. Satu kali, saya ini curhat sedikit. Kerjaan saya jadi seorang pemimpin di gereja itu enggak sekedar berkhotbah, mengajar, enggak. Saya banyak kerjaan.
saya ngedit multitrack untuk ibadah kami. Itu semua saya kerjakan. Saya ngedit video dan ketika semua saya kerjakan. Saya bisa di area itu, ya saya bersyukur sama Tuhan Yesus lah. Saya bisa ngedit segala sesuatu. Bikin flyer itu kerjaan saya. Saya mau cerita begini, suatu kali ada orang bertanya sama saya, Pak Janus, kamu nggak ditempatkan jadi gembala dimanapun gitu? Saya bilang, no, saya bukan orang yang cari-cari jabatan zaman now, sepenting saya berfungsi. Karena bagi saya upah apapun yang kita taruh dengan hormat dan takut akan Tuhan, upah kita sama, betul nggak? Saya kalau pulang kampung jadi gembala, MD waktu bapak saya meninggal nanyain saya, kamu bisa bantu mamamu di sini? Enggak Pak, saya punya tugas yang lain, kasih adik saya aja. Ya. Saya nikmati sekarang passion saya mengajar. Saya menjadi dosen, saya spill sedikit ke kalian. Saya mengajar istrinya Pak Haritanu. Murid saya itu. Dia S1 sudah selesai, Ibu Liliana Tanu, dan sekarang dia S2. Dia punya grup 12 orang. Mahasiswa saya. Saya kemarin diajak makan di hotelnya dia yang mewah di Kebon Siri itu, di ruang VIP. Saya baru kali itu gemetar makan. Karena gak bisa menikmati. Kaku, lihat orang luas makannya, saya sendiri gak bisa makan. Dalam hati, saya teringatkan pecel lele dekat rumah saya. Nah saya mau ceritakan begini saudaraku. Saya pernah tanya kepada pemimpin saya. Pak Roni Daud Simeon gembala saya. Bapak nggak suruh saya jadi gembala gitu di mana gitu? Karena saya asisten dia dalam semua apa yang dikerjakan. Apa Bapak nggak nyuruh saya gembala di situ di sana? Dia bilang, no, saya tempatkan kamu di Jakarta temenin saya dan jangan pergi kemana-mana. Saya bilang apa? Siap Pak. Dan hari ini kami menyekolahkan mahasiswa 70 orang gratis. Tapi kan proyek rugi Pak, gak ada duitnya. Ini masalah bukan masalah gak ada duit. Kalau kita taat sama pemimpin, penyediaan Tuhan terjadi. Itu yang saya alami. Saya belum pernah melihat ada jemaat diberkati nandukin gembalanya, gak ada. Jadi jangan ada jemaat di sini yang senang banget nandukin pekerjaan Tuhan. Nandukin para pemimpin, ngomongin si anu, cari kekurangan gereja. Dimanapun gereja gak ada yang sempurna saudaraku. Yang kamu lakukan itu merusak persaudaraan dalam gereja Tuhan. Kok saya jadi galak? Iya, karena saya nggak nyadari salah satu kunci berkat kita mengalami terobosan Tuhan dengan masa depan kita, submit dengan pemimpin kita. Gak ada cara lain. Sampai ketekmu basah nyembah Tuhan. Sampai ilermu keluar. Sampai ngeces di sini. Sampai air matamu kamu peras udah gak keluar. Tapi kalau kamu gak tunduk sama pemimpin, gak ada berkat Tuhan kok. Cara kamu menghormati Tuhan, hormati pemimpin di depanmu. Jangan bypass. Amennya yang depan doang para gembala. Di belakang gak ada amennya. Pelit kalian ini. Malam kudus sunyi senyap gitu. Kau jangan lama-lama di sini, nanti kelamaan saya marahnya di sini. Yang keempat, Ibrani 13, 9-10. Janganlah kamu disesatkan oleh berbagai-bagai ajaran asing. Sebab yang baik ialah bahwa hati kamu diperkuat dengan kasih karunia. Dan bukan dengan pelbagai makanan yang tidak memberi faedah kepada mereka yang menuruti aturan-aturan makanan macam itu. 10. Kita mempunyai suatu mezbah dan orang-orang yang melayani kemah tidak boleh makan dari apa yang di dalamnya. Yang keempat, bagaimana cara kita memelihara 5S ini? Kasih persaudaraan ini saudaraku. Yang keempat, hati-hati terhadap ajaran sesat. Tadi malam Pastor Theo, Om Theo nyunggung kepada kita. Ada gereja yang mengajarkan jangan mengembalikan persepuluhan. Saya mengimani persepuluhan itu
ajaran firman Tuhan. Karena saya pun mengembalikan persepuluhan setiap bulan. Dan saya nggak pernah berkekurangan akan hal itu. Saya nggak pernah memikirkan, saya kasih persepuluhan ini nanti, itu gembala saya mau taruh di mana. Saya nggak pernah pikir, tugas saya mengembalikan. Saya doakan biar gereja bisa kelola dengan baik keuangan untuk kasih hidup hamba-hamba Tuhan dan kasih makan orang-orang miskin yang ada di sekitar kita. Saya berpikirnya gitu. Hati-hati dengan ajaran sesat dimanapun ada. Waspada dengan itu. Saya lebih menyetujui apa kata pemimpin saudara tentang dogmatik di gerejamu, itu yang kamu junjung tinggi. Tidak usah banding-bandingkan sama gereja lain. Sekali GPDI, tetap GPDI. Kok saya lebih GPDI dari kalian? Karena saya lahir dari rahim GPDI. Saya sekolah Alkitab dengan Pastor Caleb ini, tahun 99, angkatan 26. Ibu Gembala senior saya, angkatan 12. Ya, saya kuat dengan pengajaran itu. Papa mama saya gembala. Ya, hati-hati dengan ajaran-ajaran yang gak benar. Selalu tanya pemimpin, selalu tanya Ibu Nila, selalu tanya gembala Bapak Ibu Saudaraku. Pak, ada rumor ajaran sesat di luar sana. Bagaimana pandangan kita? Tanya. Sehingga kalian punya pegangan. Ini loh yang gereja kita anut. Ini loh yang kita pahami dari firman Tuhan. Sehingga komunitas kawanan domba Allah ini tidak tercerai-berai karena perbedaan ajaran. Makanya saya bilang, saya kembalikan ini kepada pemangku kepentingan. Para teolog di GPDI. Saya meyakini sudah ada rumusannya lah. Ikuti itu. Jangan, saya ulang nih, jangan banding-bandingkan pengajaran gereja Anda dengan gereja lain. Ikuti apa yang sudah kita yakini. Saya punya prinsip itu. Kalau saya berjemaat di gereja tertentu, karena saya sudah berdoa, saya sudah bergumul, Tuhan suruh saya tinggal di situ. Jadi semua aturan main, saya mesti ikut di situ. Karena salah satu yang membuat gereja rusak, membuat keluarga rusak. Bapaknya di gereja apa, anaknya di gereja mana, kan itu kan jadi agak nggak stabil gitu. Jadi saya sarankan kepada kita, hati-hati terhadap ajaran sesat. Kenapa? Karena rupanya di Ibrani, saudaraku sekalian, di dalam kitab Ibrani ini, ada pengajaran bahwa orang-orang itu perlu ditolong selain kasih karunia. Kasih karunia itu karis lebih tinggi dari kemurahan hati. Ini seperti pengemis yang membutuhkan kasih karunia, seperti orang jahat yang tidak layak diampuni, tetapi kita berikan pengampunan kepada orang itu. Jadi ada orang-orang yang menambahkan, perlu ada tambahan dari kasih karunia. Dan itu salah, makanya penulis Ibrani ini bilang, kembali kepada hidup dalam kasih karunia Tuhan. Kata kunci yang sangat penting saudaraku untuk memahami kasih karunia cuma sedikit saja. Kasih karunia artinya kita memberikan sesuatu kepada orang yang gak layak menerima itu. Apa itu Pak? Pengampunan. Hidup dalam pengampunan. Mudah untuk melepaskan pengampunan. Mudah untuk mengampuni pelanggaran. Kita tidak lagi menyimpan sakit hati. Kita tidak lagi menyimpan semua kemarahan. Kita tidak lagi menyimpan semua ego kita, kesombongan kita yang membuat kita terus bertahan di dalam sakit hati itu. Hanya kasih Kristus yang saya yakini bisa menolong kita. Salah satu ciri anak Tuhan adalah pembawa damai. Betul? Matius 5 ayat 9. Berbahagialah orang yang membawa damai. Karena mereka disebut anak Allah. Jadi lihat,
Lihat coba colek kanan kiri. Kamu suka berdamai enggak? Coba tanya-tanya. Bisikin. Kalau dia ajakannya berantem, kamu baptis ulang, ditahan 5 menit tuh di air gitu ya. Mungkin ada bagian yang belum dicelup waktu itu. Jadi agak dilama-lamain. Nanti daftar ke Om Siloi, daftar lagi. Ya, agak dibaptis nih Om. Rambutnya waktu itu belum kena semua, belum celup. Pikirannya masih kotor Om. Tahan 5 menit di situ. Enggak bercanda. Saudaraku, ini penting. Jadi kalau kita tahu saya ada di komunitas Pelgap Sekinah. Saya ada di sini karena Tuhan yang nyuruh saya untuk join dalam komunitas, dalam gereja ini. Maka ingat baik-baik saudaraku, kamu harus mudah melepaskan pengampunan. Tuhan, kata Petrus sama Tuhan, berapa kali aku harus mengampuni orang bersalah sama aku? Enggak. Mungkin ada dialog lagi, 4? Enggak. Berapa kali Tuhan? 7 kali ya. Karena angka 7 itu kan angka sempurna. Jadi kalau di orang Yahudi saudaraku, mengampuni itu maksimal 3 kali. Maksimal 3 kali. Itu sudah super. Petrus ini kan orang yang hebat. Standar Yahudi 3, aku naikkan 7. Siapa tahu agak bergengsi tawar menawari di hadapan Tuhan. Tuhan 7 kali ya? Enggak. 70 kali. 7 kali. Yesus mau bilang sama kita, kamu ampuni saudaramu seperti aku mengampuni kamu. Itu obat cara memelihara persaudaraan kita, Philadelphia kita. Mudah untuk mengampuni. Yang terakhir, yang kelima. Ibrani 13. Karena itu, marilah kita pergi kepadanya di luar perkemahan dan menanggung kehinaannya. Ayat ini berbicara mengenai Kristus yang disalibkan di luar perkemahan. Dia dijadikan dosa karena kita. Ayat ini bilang, dia menanggung kehinaannya. Saudaraku, persaudaraan yang kita bangun di sini. Ingat, ada ciri khas utamanya. Apa itu? Menanggung sengsara karena Kristus. Ini poin yang paling kuat. Ciri khas anak-anak Tuhan yang sedang berkumpul. Mereka akan selalu diserang oleh dunia ini. Kekuatan di dunia ini akan selalu mencari cara untuk menghancurkan persekutuan kita. Caranya bagaimana? Gampang. Ku telah mati dan tinggalkan, ayo nyanyi, cara hidupku yang lama. Terus, semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada mezbahmu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang kau ingini. Saudara dan saya menderita karena Yesus. Dan kita menjadi korban sembelihan setiap hari. Kalau engkau teraniaya karena nama Yesus, jangan mengeluh. Karena Yesus sudah alami itu di kayu salib. Kalau gara-gara engkau ikut komunitas dan engkau menjadi anak Tuhan, orang Kristen, orang percaya, saudara-saudaramu yang lain bilang,
makan apa kamu dari gereja? Apa yang Tuhanmu sudah buat bagi kamu? Jangan marah, jangan benci sama orang itu. Karena Kristuslah teladan hidup kita. Jangan membuat hatimu gentar dan tawar hati. Paulus bilang, tidak ada satupun yang bisa memisahkan kita dari kasih Kristus. Aniayakah, kelaparankah, penderitaankah? Kristuslah menjadi milik kita yang sesungguhnya. Jadi jangan benci dengan penderitaan. Jangan marah kalau engkau sedang mengalami hal-hal yang sulit hari-hari ini. Karena cara Tuhan membuat engkau menyatu dengan Dia adalah mengalami penderitaan agar engkau setiap hari bergantung kepada Tuhan. Kalau kalian bertanya sama saya, Pak Janus ngalami penderitaan enggak? Iya, enggak ngalami. Beda versi aja kita. Kalau dia menjadi sumber kita, kalau dia menjadi teladan kita, maka dia menjadi standar dan teladan di dalam persaudaraan kita. Gak ada yang lain. Dia mati, dia menebus kita. Dia mengembalikan kemampuan kita untuk rukun, saudaraku. Kematian Yesus di kayu salib itu mengembalikan semua kemampuan kita untuk bisa menyatu, untuk bisa memiliki kesamaan, bersatu dengan orang-orang di sekitar kita. Kristus mati untuk itu. Dia mendamaikan kita dengan Sang Bapa karena kita punya hutang kepada Bapa. Mengampuni sama dengan melunasi hutang. Ketika kita berdamai dengan Bapa, maka penebusan Yesus juga membuat kita bisa berdamai dengan orang-orang di sekitar kita. Ini yang Mazmur 133 bilang, kerukunan. Saya akan akhiri dengan ayat ini. Mazmur 133. Nyanyian ziarah Daud. Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut, yang meleleh ke janggut Harun dan ke leher jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Sebab kesanalah Tuhan memerintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya. Saudaraku, kerukunan, persaudaraan itu disamakan dengan minyak urapan. Bapak Ibu tahu kalau minyak urapan itu hanya bisa dimiliki oleh seorang imam besar Harun namanya. Hebatnya penulis Mazmur ini dia bilang bahwa kerukunan, persaudaraan kita itu sekualitas dengan minyak urapan. Ketika minyak urapan itu diturunkan, dituangkan ke atas kepala Harun, maka kalau bahasa Indonesia mengatakan meleleh, dalam teks aslinya bukan meleleh, mengalir. Dia mengalir ke janggut, kemudian dia mengalir ke leher jubah. Saya mau sampaikan sebuah rahasia firman. Saudaraku, kalau sampai Daud bilang bahwa kerukunan, persaudaraan kita, kasih persaudaraan itu sama seperti minyak urapan. Saya ketemu ketika saya menggumuli ayat, saya ketemu sebuah rahasia. Minyak urapan, Mazmur 23, ketika domba dikasih minyak, maka ketika dia diminyaki, domba itu terpelihara dari serangan lalat yang mematikan. Lalat yang mematikan, kalau kalian belajar Alkitab, lalat itu simbol dari penguasa kegelapan, Beelzebul. Baca kamus. Lord of Lies, penguasa lalat. Jadi ketika kita punya kesatuan yang rukun, punya kekuatan yang bersama-sama,
Kita kompak, kita 5S seperti tema ini. Saudaraku ingat, kuasa apapun tidak akan sanggup menggoncangkan kalian. Karena kalian seperti minyak urapan itu. Iblis mau datang sama kalian, ketika kalian bersatu, dia minggat duluan. Enggak berani gua, itu hebat itu. Kita cari yang lain saja. Jangan anggap remeh dengan 5S ini. Jangan anggap remeh dengan kasih persaudaraan ini. Karena kerukunan, persaudaraan mengusir roh-roh jahat dari kehidupan kita. Yang setuju katakan amin. Kemudian, ayat 3. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung-gunung Sion. Kerukunan disamakan dengan embun dari Bukit Hermon. Embun Bukit Hermon mengalir ke bukit-bukit Sion. Gunung Hermon tingginya 10.000 kaki. Ada hujan, ada salju, ada embun di sana. Dan dia terletak beberapa ratus mil dari Yerusalem. Embun Gunung Hermon ini sampai mengalir beberapa ratus mil sampai ke gunung-gunung Sion di Yerusalem. Saya mau sampaikan sebuah hal yang menarik dari ini. Embun itu bicara tentang berkat Allah, amin. Bicara tentang kebangkitan, amin. Bicara tentang kesuburan, amin. Bicara tentang kesegaran, ketersediaan untuk melayani, persediaan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan atas gerejanya. Artinya apa? Kalau hidupmu sekarang ada dalam persaudaraan yang kuat dalam gereja ini, maka anak-anakmu akan mengalami hati penuh dengan damai. Masa depan yang gilang gemilang. Mereka menjadi pemimpin-pemimpin atas bangsa ini kelak. Amin. Ayat yang terakhir. Ini beneran terakhir. Yohanes 21:15, 16 dan 17. Habis ini kita berdoa. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi agape aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau sebagai saudaraku, Pileo. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak Ibu bisa lihat ayat ini? Yesus pakai kasih agape. Petrus jawab, maaf Tuhan, aku bisa mengasihi engkau di level saudara saja. Kenapa? Baru menyangkal Tuhan. Kita cek ayat 16. Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi agape terhadap aku? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau sebagai saudaraku. Aku hanya mampu di level kasih sebagai saudara Tuhan. Dan kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Ayat 17. Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi? Di sini bagus nih. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku sebagai saudaramu? Tadi Tuhan memakai kata agape. Tapi yang ketiga Tuhan kasih sebuah pernyataan penting. Pileo, Philadelphia. Maka sedih hati Petrus. Karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu
bahwa aku Philo, aku menganggap engkau saudaraku. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Saya ingin menempatkan ayat ini dalam posisi yang benar. Saya tadi sudah bilang saya tidak membedakan mana kasih Philo, kasih agape. Semuanya penting karena Alkitab ajarkan. Tapi kita lihat konteksnya sekarang. Petrus lagi down. Dia menyangkal Tuhan. Ayamnya berkokok berapa kali? Tahu dari mana? 3 kali. Kita tanya ayamnya. Mau berapa kali ayam berkokok urusan ayam lah ya. Bukan urusan kita itu. Ketika Petrus menyangkal Tuhan. Tatapan Tuhan kepada Petrus mengubah nasib Petrus. Dia pergi meninggalkan dan meraung-raung. Petrus gagal. Petrus kecewa. Karena harapannya Yesus sebagai Mesias menyelamatkan mereka dari Romawi, pupus. Yesusnya mati. Percakapan ini muncul sebagai wujud konseling pastoral antara Kristus dengan Simon. Saya membayangkan ketika Petrus, ketika ditanya Tuhan, Petrus, apakah engkau agape sama aku? Aduh Tuhan, aku sudah menyangkal engkau. Aku cuma bisa kasih persaudaraan saja. Tanya kedua, Petrus, apa engkau mengasihi aku, agape sama aku? Petrus bilang, Tuhan, please, tolong Tuhan, aku belum bisa sampai ke situ. Aku hanya di level phileo saja. Nganggap engkau saudaraku. Aku belum bisa mengasihi engkau tanpa syarat Tuhan. Belum bisa. Aku gagal. Aku pernah Tuhan menyakiti engkau. Aku belum layak menyebut engkau kekasih jiwaku. Hebatnya Tuhan, kita gak pernah memaksa level kasih itu. Tuhan turunkan sedikit biar sama levelnya, sefrekuensi dengan Simon. Oke Simon, engkau mengasihi aku, phileo sama aku? Ya Tuhan, kau tahu persis aku phileo sama engkau. Yesus bilang, gembalakanlah domba-dombaku. Pesan ini kepada kita semua para pria dan wanita di tempat ini. Mungkin engkau gagal jadi seorang papa. Engkau gagal jadi seorang mama. Kau merasa itu. Aku pernah salah. Aku pernah berdosa. Aku pernah melakukan kesalahan kepada pasanganku. Kepada anak-anakku. Dan hari engkau sudah bertobat. Yesus tak bilang sama engkau. Gembalakan anak-anakmu. Apa yang ada di tanganmu. Mulai dari situ. Kalau kasih persaudaraan yang kau punya. Mulailah dari situ. Untuk menggembalakan kawanan domba. Anak-anak yang Tuhan beri kepada kita. Yang setuju katakan amin. Pesan ini kepada teman-teman saya para hamba Tuhan. Mungkin banyak hal-hal yang sulit Bapak Ibu alami. Kita mungkin bertanya, Tuhan, aku sudah melayani engkau belasan tahun. Tapi gini-gini aja. Mungkin kasih kita sepertinya tidak seperti kita pertama kali terpanggil dalam perintisan itu atau pelayanan itu. Tuhan mau bilang sama kita hari ini. Tetap kamu setia menggembalakan domba-dombaku. Tuhan gak peduli masa lalu kita. Tuhan peduli masa depan kita. Dia tutup masa lalu kita yang gelap itu dengan darahnya. Dan dia berikan kita sebuah pandangan ke depan. Pemerintahan bersama Kristus nanti. Ketika Yesus datang yang kedua kali. Menerima mahkota. Karena kita setia dalam panggilan kita masing-masing. Saudaraku, apa yang menjadi kendalamu hari-hari ini? Apa yang membuat engkau tidak bisa bertahan dalam persaudaraanmu, dalam kasihmu, dalam memelihara kasih persaudaraan ini? Apakah engkau gagal tadi terhadap dalam amoralitas? Kita masih tamak. Kemudian kita merasa saya belum bisa menghormati pemimpin saya. Atau kita merasa saya terpengaruh oleh hal-hal yang gak benar, ajaran-ajaran dari orang lain. Dan kita belum berpusatkan kepada Kristus. Hari ini saudaraku ingat. Jangan pulang dengan kosong.
Jangan pulang. Dia ada bersama dengan kita di tempat ini. Bisa memulihkan kita, menguatkan kita. Pelihara hidup kita, pelihara kasih persaudaraan kita. Dan saya meyakini akan muncul generasi-generasi baru yang akan membawa keharuman nama Kristus di mana-mana. Mulai dari diri kita. Anggaplah saudaramu karena Kristus, rahim yang sama dari rahim Kristus tadi. Orang-orang yang ada di sekitar kita. Bilang sama dia, kalau lu gak ada, gak rame. Ayo bilang dulu. Iya. Kalau dia gak ada, gak rame. Ya. Jadi kalau orang-orang dalam persekutuan itu adalah orang-orang yang akan saling mendoakan. Mengucap syukur karena perbuatan Tuhan yang ada di antara kita. Kita sanjung Tuhan karena kita melihat ada pekerjaan-pekerjaan hebat yang terjadi. Doa-doa kita dijawab oleh Tuhan. Amin. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Musisi bisa maju, singer juga. Saudaraku, mulai terkonek dengan Tuhan hari ini. Apa engkau sedang mengalami sakit penyakit? Apa engkau sedang mengalami hal-hal yang sulit dalam pernikahanmu? Ada di antara kita yang mungkin membutuhkan uluran tangan Tuhan untuk tolong kita. Kita mungkin takut menghadapi masa depan. Kamu mungkin khawatir dengan apa yang akan terjadi bagi anak-anak ke depan. Mungkin kita merasa aku jadi seorang papa yang pernah gagal. Mama yang pernah gagal. Hari ini Tuhan akan memulihkan kita. Tuhan akan melawat kita dengan kasih-Nya. Kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku. Membuat damai di hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga memenuhi tempat ini. Kasih dari Bapa surgawi. Oh, kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di hidupku. Mengalir kasih, mengalir kasih dari tempat tinggi. Mengalir kasih dari tata Allah Bapa. Mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Kasih dari surga, kasih dari surga. Mulai sembah Tuhan. Bawa seluruh keinginanmu kepada Tuhan kita. Kasih dari Bapa surgawi. Kasih dari Yesus mengalir di hatiku, membuat damai di
kasih dari tempat tinggi, mengalir kasih dari tahta Allah Bapa. Oh, mengalir, mengalir, mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi. Saudaraku, saya melihat ada banyak air mata yang mengalir di pipi saudara. Mungkin berat yang kau alami, mungkin sukar jalan hidup yang sedang kau pikul. Tapi saya mau sampaikan, Yesus setia kepadamu. Berapa banyak di antara kita pengen ditolong Tuhan, angkat tanganmu. Siapa yang membutuhkan pertolongan Tuhan? Mengalir kasih dari. Mohon para rekan-rekan hamba Tuhan bisa mendoakan rekan-rekan kita ini semua. Mohon para hamba-hamba gembala, ibu gembala, mohon doakan mereka satu-satu. Kata Allah Bapa, mengalir, 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 mengalir dan mengalir, mengalir memenuhi hidupku. Haleluya. Mengalir kasih dari. Terima kesembuhan, terima kelepasan, terima terobosan dalam nama Yesus. Haleluya. Apabila Ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila Ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Tuhan bicara kuat kepada saya tadi pagi, Dia bilang begini, aku tahu segala pekerjaanmu. Dia bilang, aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun karena engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal aku. Dan dia bilang di ayat 12, barang siapa menang,
ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allah. Saudaraku, menjadi hamba Tuhan itu tidak mudah. Kami harus seringkali diomongin orang. Kami harus menanggung banyak penderitaan karena nama Yesus. Saudaraku jemaat sekalian, bisakah kalian membantu para hamba-hamba untuk mendoakan mereka? Amin. Bolehkah Tante Nila mendoakan hamba-hamba Tuhan ini? Silakan Tante. Haleluya, haleluya. Kita angkat tangan kita berkati hamba-hamba Tuhan. Dukung dalam doa. Ucapkan sesuatu berkat untuk mereka semua. Haleluya, haleluya. Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya. Kuatkan mereka dalam pelayanan mereka Tuhan. Tuhan. Dalam panggilan mereka. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Oh Yesus. Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Engkau Bapa yang agung. Haleluya. Engkau Bapa yang penuh dengan kasih. Amin. Engkau Bapa yang penuh dengan belas kasihan. Amin. Engkau Bapa yang penuh dengan kemurahan. Amin. Kalau pada malam ini kami para hamba Tuhan Yesus. yang ada di tempat ini. Amin. Kami berdiri di hadapan-Mu Amin. dengan segala kerendahan hati Haleluya, kami haleluya. Tuhan. Kalau Tuhan sudah menetapkan kami sebagai hamba-Mu, Amin. Dalam nama sebagai Yesus, pelayan-Mu, Tuhan. Dalam nama malam Yesus. ini kami berdoa, Oh, kuatkanlah haleluya. kami Tuhan, Yes. kuatkanlah kami Tuhan, penuhi Yes. terus kami dengan pengurapan yang dari surga Bapa, supaya di dalam melayani pekerjaan-Mu, kami diberi hikmat, akal budi, kebijaksanaan untuk melakukan apa yang Tuhan perintahkan kepada kami. Bapa yang di surga, ada hamba-hamba Tuhan yang Haleluya. masih lengkap suami istri. Amin. Tapi ada banyak hamba-hamba Tuhan juga Dalam yang nama sudah Yesus. menjadi janda. Atau Oh, mungkin yang sudah ditinggalkan oleh istrinya menjadi duda tapi tetap setia Ya, melayani haleluya. pekerjaan-Mu. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Biar nama pengurapan Allah terus melimpah di dalam Dalam nama kehidupan Yesus. para hamba-hamba Tuhan Haleluya. yang sudah dipilih Yes. oleh Tuhan. Yang sudah Haleluya. ditetapkan oleh Tuhan. Biar kami terus dikuduskan Tuhan. Amin. 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 Kami jangan menjadi hamba mamon. Kami jangan menjadi hamba manusia. Tapi Amin. kami tetap menjadi hamba Tuhan yang diurapi, yang dipakai, Amin. dan yang ditetapkan oleh Tuhan sendiri. Sebagai manusia kami penuh dengan kelemahan. Amin. Kami banyak kekurangan. Amin. Tapi kami tahu Tuhan perlengkapi kami dengan kasih dan kuasa-Mu Amin. Tuhan. Sehingga yang tidak mampu menjadi mampu Yes. Tuhan. Sekali lagi katakan betapa semua kali. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu. Kita sangat diberkati oleh firman Tuhan Pak Pendeta Jones Panjaitan. Kita semua mau membawa damai, amin saudara. Kita semua mau membawa rukun, amin saudara. Amin. Oke, satu lagi kita mau membawa api yang baru, amin. Amin.